Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Para kaum muslimin dimanapun berada, sahabat yang beriman, channel Yudi Al-Bantani. Insyaallah pada video kali ini saya Al-Fakir akan berbagi tentang sebuah hadis yang dimana hadis ini adalah perumpamaan seorang yang membaca Al-Quran dengan yang tidak membaca Al-Quran. Hadis ini adalah riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita simak hadis pada video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali urujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun, wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamar la riha laha wa ta'muha khulwun, wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali riha natirihuha tayyibun wa ta'muha murrun, wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathali khanzalati laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Musa. Yang artinya, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, baunya harum, rasanya pun enak. Jadi baunya sudah harum dan rasanya pun enak, lezat. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, orang mukmin tapi tidak membaca Al-Quran, yaitu seperti buah kurma yang tidak berbau. Di kurma itu kan tidak menimbulkan wangi, tetapi rasanya manis, tetapi dalamnya ada iman, terasa manis. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti minyak wangi, baunya harum tetapi rasanya pahit. Jadi orang munafik ketika membaca Al-Quran bagus kelihatan, tetapi rasanya pahit. Jadi dia hanya membaca Al-Quran dan dia tidak mengamalkan isi bacaan Al-Quran tersebut. Kemudian sedangkan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzalah, buah yang rasanya pahit. Dia tidak mempunyai wangi dan dia tidak mempunyai rasa pahit. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui Abu Musa radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini menggambarkan perumpamaan bagi keempat macam orang mukmin. Yang pertama adalah orang mukmin yang membaca Al-Quran, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, orang munafik yang membaca Al-Quran, dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Itu pasti ada perbedaan di dalamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran dimanapun berada, ya, di rumah, di masjid, di majelis ta'lim. Tapi ada sebuah hadis diterangkan, hadis Imam Baihaqi an Anas, kita dianjurkan di rumah itu dianjurkan untuk membaca Al-Quran.
nawiru manazilakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan baca Al-Quran. Riwayat Baihaqi melalui Anas radhiyallahu anhu. Jadi para hadirin rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran dan sholat sunnah, ya di sini sholatnya sholat sunnah, bukan sholat wajib. Itu sama seperti kuburan, ya, yakni gelap gulita tanpa cahaya hidayah. Bacalah Al-Quran, di dalamnya ada perintah melakukan kebaikan. Bahkan kepada yang hafal Al-Quran pun diperintahkan bacalah. Kuatkanlah bacaanmu, ulang-ulanglah, sebab posisimu berada di akhir ayat yang engkau baca. Jadi setiap rumah dibacakan Al-Quran, insya Allah di dalamnya ada rahmat Allah, ada malaikat-malaikat. Jadi ada kebahagiaan tersimpan di dalam rumah itu. Mudah-mudahan para kaum muslimin dimanapun berada, kita selalu rajin belajar Al-Quran, membaca Al-Quran di rumah. Insya Allah kehidupan kita, perjalanan hidup kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video pada kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi hikmah pelajaran bagi kita semua. Kita akhiri video ini dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.